Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Haryanto MPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan sejawat saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 berkaitan dengan supervisi akademik. Alhamdulillah saya sudah ditemani rekan saya yaitu Ibu Tri Hendarti SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran PKN di SMA Negeri 1 Tajur Halang. Yang akan melakukan kegiatan pra-observasi berkaitan dengan supervisi akademik pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tri. Pagi juga, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tri? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, Amin. dilancarkan segala aktivitas dan kegiatan kita. Amin, Bapak. Amin ya robbal alamin. Baik, Bu, sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi nih, Bu. Baik, Bapak. Di sini saya akan menanyakan terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Baik, Bapak. Nah, pertanyaan pertama nih, Bu, kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas nanti ini? Insya Allah besok ya, Pak. Besok Selasa. Besok ya. Di kelas baik. berapa, Bu? 11.10, Bapak. Jamnya jam ke? Jam 8.30 sampai selesai itu jam ke-3, Bapak. Baik, Ibu. Yang kedua, Bu, pada mata pelajaran apa yang nanti Ibu akan ajarkan di kelas? PPKN, Bapak. PPKN ya, Bu, ya. Kemudian yang ketiga, Bu, tujuan pembelajaran apa yang atau yang sudah Ibu buat dalam perencanaan pembelajaran nanti? Nah, di sini nanti tujuan pembelajaran kan anak-anak setelah KBM ya, setelah pembelajaran itu diharapkan anak mampu untuk menganalisis tentang perubahan UUD tahun 1945 ya, Pak. Yang kedua nanti mampu menjelaskan mengenai penyebab adanya perubahan UUD tahun 1945. Dan yang ketiga menjelaskan proses perubahan UUD tahun 1945. Dan yang keempat menjelaskan hasil perubahan UUD tahun 1945 dengan benar. Baik, Bu ya, tadi sudah disebutkan ya tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai. Betul, Bapak. Mudah-mudahan bisa tercapai ya, Bu ya. Insyaallah. Kemudian, Bu, pertanyaan berikutnya, pada saat kegiatan pembelajaran nanti nih, Bu ya, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu capai atau Ibu kembangkan? Yang ingin saya capai itu meliputi 3 kemampuan, Bapak, yaitu kemampuan kognitif ya, Pak. Yang kedua afektif dan juga psikomotorik. Nah, kalau kognitif di sini lebih pada kemampuan anak untuk memahami dari pemahaman pengetahuan mengenai perubahan UUD ini, Bapak. Kemudian yang kedua afektif kan sikapnya, ya sikapnya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah lebih pada psikomotorik, ada kemampuan menyampaikan presentasi dalam diskusi kelompok, itu sangat penting sekali ya, Pak ya. Betul, Ibu ya. Ya, betul ya. Jadi meliputi 3 hal ya, Pak yang ingin saya capai. Dengan diskusi kelompok pasti hasilnya lebih bagus lagi. Mudah-mudahan pengembangan tersebut bisa tercapai ya, Bu ya. Amin, amin. Berarti nanti, Bu, di kelas itu akan dibagi beberapa kelompok kecil ya? Betul, Bapak. Untuk saling berdiskusi ya. Betul. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu, model pembelajaran apa nih kira-kira yang nanti Ibu bakal terapkan pada pembelajaran di kelas nanti? Ya baik, Bapak. Model pembelajarannya yaitu nih model PBL, Bapak. Problem based learning. Oh, jadi nanti berbasis masalah ya, Bu ya, yang akan Ibu kembangkan di kelas. Baik, Bu.
kira-kira nih Bu ya, pertanyaan berikutnya, strategi pembelajaran seperti apa dan bagaimana agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat tadi? Kalau nanti dalam KBM itu saya lebih ke strateginya anak saya bagi kelompok, kemudian diskusi kelompok, kemudian presentasi dengan tanya jawab, sehingga anak nanti kan mengemukakan pendapatnya, seperti itu Bapak. Mudah-mudahan dengan strategi tadi ya Bu ya, tujuan pembelajaran Ibu yang sudah Ibu rencanakan nanti itu bisa berhasil. Amin, Bapak. Tercapai secara maksimal. Amin, ya Bu ya. Amin Bapak. Amin. Baik Bu, kegiatan pra-observasi pada kali ini kita cukupkan ya Bu ya. Baik Bapak. Sampai jumpa besok pada hari Selasa di jam yang sudah Ibu sebutkan tadi, Bapak. dan di kelas yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik, Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas sama-sama, waktunya. Bapak. Sama-sama. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena telah membantu tugas saya pada modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademik. Terima kasih Bapak. Saya juga berharap nih Bu, kedepannya kita bisa terus berkolaborasi, bekerja sama dalam kegiatan supervisi akademik dan yang lainnya pada kesempatan berikutnya. Demikian ya Bu ya. Baik, Bapak. Saya akhiri kegiatan pra-observasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai KBM kali ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Siap. Untuk pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai pemirsa. Masuk semua Bu. Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai, kita akan evaluasi dulu kelas ya. Saya rasa sudah sangat bagus sekali, sudah bersih. Tiketnya selalu bersihkan kelas ya. Iya Bu. Dan pastinya kita semuanya juga harus selalu menjaga kebersihan kelas ya. Baik anak-anak, kita akan tanyakan dulu sebelum lanjut ke pokok bahasan mengenai pokok bahasan yang minggu yang lalu. Ada yang masih ingat mengenai pembelajaran minggu yang lalu kita bahas tentang apa? Betul sekali ya, pokok bahasan minggu yang lalu adalah mengenai periodisasi UUD tahun 1945. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah perjalanan jauh dari itu, yaitu tentang pokok bahasan amandemen UUD tahun 1945. Kemudian anak-anak, untuk kita supaya termotivasi lagi mengikuti pembelajaran kali ini, kita akan tayangkan dulu video yang akan disampaikan. Nah, nanti kita akan memberikan tanggapan apa dari isi video itu. Ya, silakan ditayangkan videonya. Kronologi kerusuhannya 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kiai Tapa dan Jalan Es Parman.
Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berhendak dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi drama membongkar reformasi. Terjadi pembakaran karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dari gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di jalan Gang Bogor. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atma Jaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di banjir dan semanggi di depan kampus Atma Jaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata dan dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atma Jaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah barisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penyerangan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Baik anak-anak, tadi kita sudah menonton video. Coba silakan siapa yang bisa menceritakan apa isi video itu. Silakan. Ayo. Tanggapan saya mengenai isi video tersebut yaitu video tersebut menjadi salah satu era awal era reformasi dimulai di mana perubahan besar-besaran dalam sistem pemerintahan itu akan terjadi. Kan peristiwa tersebut itu terjadi karena ekonomi dan ketidakpuasan rakyat terhadap sistem pemerintahan yang ada. Jadi dengan tadi saya menyimak video itu, saya menyimpulkan bahwa kasus Mei 1998 itu menjadi tahun awal reformasi yang membuat sistem pemerintahan yang istilahnya lebih sesuai dengan keinginan masyarakat. Oke, bagus sekali. Kita kasih menurut saya video tadi itu menceritakan tentang peristiwa Mei 1998. Dan itu merupakan sejarah yang cukup penting bagi Indonesia karena yang tadinya kita pemerintahannya banyak krisis ekonomi, terus pemerintahannya juga sudah tidak beraturan. Dengan adanya peristiwa ini, walaupun banyak korban, tapi dengan adanya peristiwa ini jadi pemerintahan mulai stabil karena adanya era reformasi dan perubahan undang-undang dasar. Oke, betul sekali. Mantap jawaban Baik, anak-anak, pokok bahasan kali ini adalah mengenai perubahan UUD tahun 1945. Ya, jadi namanya UUD itu adalah sebagai konstitusi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ada yang tidak sesuai, makanya ada namanya perubahan UUD tahun 1945. Kemudian yang namanya UUD itu adalah sebagai dasar dari aturan-aturan di masyarakat. Nah, tujuannya adalah kita
kita bisa hidup tertib di masyarakat. Nah, nanti kita akan implementasikan dalam kehidupan kita pastinya. Nah, untuk kali ini KBM adalah mengenai tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran dengan model PBL dan metode diskusi kelompok, peserta didik mampu nanti menganalisis tentang perubahan UUD tahun 1945 dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tentang latar belakang adanya perubahan UUD tahun 1945. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses perubahannya UUD tahun 1945. Dan yang keempat, menjelaskan hasilnya perubahan UUD tahun 1945. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Nah, setelah belajar mengenai perubahan UUD tahun 1945, diharapkan peserta didik dapat menganalisis perubahan UUD tahun 1945 sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Saya punya beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya. Soal pertama, apakah ada aturan di masyarakat atau di sekolah yang sudah direvisi? Pernah nggak? Ada nggak anak-anak? Coba siapa yang bisa jawab? Ayo silakan. Ada nggak di masyarakat? Saya mungkin nggak tahu yang di sekolah ini, mungkin dari peraturan yang lama dari sebelum saya masuk tingkat 10 itu peraturan yang sekarang beda dari tahun pembelajaran kemarin yang baru. Peraturan sekolah itu direvisi, apalagi yang pertama tuh ada jam masuknya sekolah. Betul, yang awalnya ya. itu jam 7.10 paling telat, dan sekarang baru lagi jadi paling telat jam 7:05. Oke, betul sekali. Ada lagi nggak yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Nova, silakan Nova. Ini untuk di lingkungan sekolah atau gimana? Boleh di luar sekolah juga, di masyarakat juga. Boleh, silakan. Kalau di lingkungan sekolah kan saya kurang tahu karena saya murid pindahan. Kalau mungkin di luar, saya tahu di lingkungan RT saya. Jadi dulu tuh di lingkungan RT saya tuh ada gotong royong pembersihan tiap minggunya. Tapi karena menyesuaikan sama yang kerja atau apa kan tadi awalnya tuh dari hari Senin terus diubah jadi ke hari Minggu karena menyesuaikan jadwal kerja orang lainnya. Oke, betul sekali. Mantap jawabannya Nova dan Alfa. Kita kasih pos sudah. Pertanyaan selanjutnya tidak. Tadi kan ada yang intinya ada perubahan dari aturan di masyarakat. Dan mengapa kok diubah anak-anak? Ada apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Boleh silakan. Jadi aturan tentang selama liburan mendidik siswa kita lagi peraturan dari disiplin. Oke, betul. Karena itu jadi lebih lagi dari dalam maka dari itu siswa diharapkan yang tadi kami dan Bagus sekali jawaban Bapak. Oke, selanjutnya John tadi mau katakan ya. Boleh silakan John. Kenapa suatu aturan itu direvisi? Karena tidak kesesuaian antara berjalannya suatu aturan itu di suatu tempat, makanya aturan itu direvisi supaya lebih menyesuaikan dan lebih bisa mencapai tujuan yang lebih. Bagus sekali ya jawabannya. Selanjutnya yang ketiga, apa tujuannya sih adanya perubahan itu? Tujuannya untuk apa? Oke, silakan. Ayo, satu anak dong. Siapa? Boleh silakan Nova. tujuan dari revisi peraturan tadi itu untuk mencapai kesepakatan bersama karena mungkin ada beberapa pihak yang kurang setuju tentang ini, jadi direvisi lagi biar semua pihak itu setuju dan merasa adil gitu Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi intinya kalau suatu aturan di masyarakat itu boleh tidak dilakukan perubahan? Boleh. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk mencapai kesepakatan bersama dan juga untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena ada sesuatu hal pelaksanaannya tidak sesuai. Baik anak-anak, kita akan tadi jawaban anak-anak sudah bagus sekali ya. Kita akan kasih
Nah, kode kelasnya silakan langsung input 94351059. Ya, silakan dikirim ya. Sudah selesai belum anak-anak? Bagaimana ini? Ayo silakan masuk fisiknya. Ini Udah ya. Ada yang mau ditanyakan kah? Soalnya cukup mudah. Oke anak-anak ya, semua sudah selesai mengerjakan. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, tadi saya lihat nilainya sudah ada yang bagus dan ada yang tidak bagus ya. Kita akan bahas lebih lanjut pokok bahasa ini ya. Sebelum kita masuk ke inti, bagaimana kalau kita tes fokus kalian dulu dengan SCP? Saya bilang pagi tentunya 1 kali. Ya, kalau bilang siang 2 kali. Kita coba ya. Ya, pagi, siang. Kalau malam nggak tentu. Ya, nggak tentu. Kalau saya bilang, ya kita coba dulu. Pagi, siang, malam. Ya, kita lebih cepat lagi. Siang, pagi, malam. Ya, lebih fokus lagi ya. Kita coba lagi. Pagi, siang, malam. Oke, anak-anak semua sudah fokus. Kalau sudah fokus, kita akan langsung masuk ke pokok bahasan inti, yaitu mengenai pokok bahasan amandemen UUD tahun 1945. Anak-anak ini sudah duduk sesuai dengan kelompok ya? Oke, ya bagus sekali anak-anak. Ya, saya akan kasih pokok bahasan untuk didiskusikan ya, sesuai dengan kelompok masing-masing, dan nanti saya akan bagikan LKPD. Nah, nanti silakan didiskusikan dan hasilnya dituliskan di LKPD ini anak-anak semuanya ya. Nah, silakan dibaca petunjuknya, kemudian didiskusikan dengan kelompok. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan. oh jadi begini. Oh ya, oke siap. Saya langsung. Jadi ada nih. Oke aja. Silakan, ayo didiskusikan. Jadi gini. Bagaimana ini? Betul ya. Gedung DPR. Jadi Boleh baca buku ya, baca buku. Ya, boleh, Bu. Literasi dan gimana ada kesulitan nggak anak-anak semuanya? Jangan lupa literasi itu ya. Koneksi Bluetooth dihentikan.
wajah yang menjadi pelatih selalu pakai pelatih ibu. Baik anak-anak ya, waktu diskusinya sudah selesai dan tadi LKP-nya sudah diisi ya. Dan juga ada yang masing-masing kelompok membuat tadi presentasinya dengan infografis boleh, main mapping juga boleh, dan juga dengan PPT atau Canva ya. Jadi semua kelompok sudah selesai, tiba saatnya kita akan presentasi ya. Sudah siap semuanya? Kita mulai presentasinya kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perubahan UUD NRI 1945. Sebelum kami lanjut ke topik pembahasannya sudah kami diskusikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sheila Febriana, saya Francisca Febriana, Saya Abu Bakar. dan inilah topik pembahasan kami pada hari ini. Perubahan UUD NRI 1945 terjadi pada masa awal reformasi. Yang pastinya setelah peristiwa Mei 1998. Dan kalian pasti penasaran kan, kenapa UUD NRI 1945 itu mengalami perubahan? Alasan perubahan UUD NRI 1945 akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Rangga. Saudara kalian silakan. Pertama yaitu tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi bisa ada 3, yaitu demokratisasi, yaitu rakyat menuntut sistem pemerintahan yang lebih demokratis, di mana petani dan pusat pada satu orang atau berubah dengan cepat dalam hal teknologi, ekonomi, dan politik. Undang-undang dasar perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, Baik, tadi adalah alasan perubahan UUD NRI 1945. Karena ada alasan, kita ke dampaknya dulu. Apa sih dampak dari perubahan UUD NRI 1945 yang akan disampaikan oleh rekan kami, Siska? Dampaknya sistem pemerintah lebih demokratis, pelindungan HM lebih kuat, otonomi daerah lebih luas, dan sistem ketatanegaraan lebih modern. Yang sudah maju. Selanjutnya yaitu proses perubahan UUD NRI 1945 yang akan disampaikan oleh rekan saya Cahaya. Proses perubahan Undang-Undang Dasar UUD 1945 di Indonesia diatur dalam Pasal 37 Ayat 2 UUD 1945. Berikut adalah tahapan umum dalam proses perubahan UUD 1945. 1. Usulan perubahan. Perubahan UUD 1945 dapat diusulkan oleh pemerintah atau DPR. Usulan tersebut kemudian diajukan ke Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR. 2. Pengkajian dan pembahasan usulan perubahan UUD 1945 akan melalui tahap pengkajian dan pembahasan di MPR. Pembahasan ini melibatkan anggota MPR dari DPR, DPD, serta tokoh masyarakat. 3. Sidang umum MPR. Setelah proses pengkajian dan pembahasan perubahan UUD 1945 disahkan dalam sidang umum MPR dengan persetujuan lebih dari 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Ratifikasi. Setelah disahkan dalam sidang umum MPR, perubahan UUD 1945 harus diratifikasi oleh Presiden. 5. Penyelenggaraan UUD yang baru. Setelah ratifikasi, UUD yang baru mulai berlaku dan menjadi landasan hukum tertinggi di negara. 6. Implementasi perubahan. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan yang ada dalam UUD 1945 yang telah diamandemen. Proses perubahan UUD 1945 merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dan harus melalui tahapan yang ketat sesuai dengan ketentuan konstitusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam UUD 1945 yang memiliki legitimasi yang kuat dan mendukung perkembangan bangsa dan negara. Nah teman-teman, tadi itu hasilnya presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, adakah dari kalian yang ingin bertanya?
Boleh anak-anak kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Tadi sudah disampaikan kelompok 1. Siapa yang mau tanya? Silakan. Boleh, Hanifah. Dan kalau sudah berhasil itu gimana sih caranya? Makasih. Oke, bagus sekali pertanyaan Hanifah ya. Boleh silakan diskusikan dulu, yang lain juga diskusi ya. Nanti kelompok 1 diskusi untuk jawab. Mungkin ada anak-anak yang mau melengkapi jawaban juga boleh. Pertanyaannya? Silakan diskusikan tadi. Baik, untuk Hanifah, kalau didengarkan jawaban dari pertanyaan Izin akan diberikan oleh menjawab dari pertanyaan Hanifah. Pertanyaan tadi dari tujuan perubahan UUD yang terakhir, apakah berhasil atau tidak? Bisa dinyatakan mungkin bisa berhasil, dan beberapa contohnya tuh keberhasilannya tuh ada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, terus juga ada pembatasan masa jabatan yang sebelumnya kayak Pak Soeharto yang masa jabatannya tidak ditentukan, diganti menjadi hanya 5 tahun setiap presiden. Nah, terus ada juga penguatan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Itu yang lebih ditingkatkan. Yang terakhir ada desentralisasi dan otonomi daerah. Itu pertanyaannya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, makasih. Nah, teman-teman, kira-kira segitu saja presentasi dari kami pada hari ini. Untuk kesimpulannya yaitu kesimpulannya perubahan UUD 1945 sangat penting untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Amandemen membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Sekian yang bisa disampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sangat bagus sekali yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Sudah lebih jelas mengenai tadi penyebab terjadinya amandemen dan juga prosesnya serta hasil amandemen. Ya, sekali lagi kita kasih aplaus buat kelompok 1. Nah, anak-anak, karena anak-anak semua sudah jelas, saya akan kasih untuk prosesnya. Ya, saya akan mainkan krisis untuk link yang krisis secara langsung. Baik anak-anak, tadi diskusi sudah kita lakukan. Tiba saja kita sampaikan untuk refleksi pembelajarannya. Ada yang tidak jelas nggak mengenai pembahasan yang tadi sudah kita sampaikan? Ya. Apa yang bisa kami dapatkan mengenai pembelajaran kali ini? Ilmu apa itu pastinya? Ilmu pengetahuan PKN. Apa lagi? Yang pas silakan Pak. Ilmu tentang perubahan peraturan. Oke, ya apa lagi? Betul sekali. Tepuk tangan. Ada satu anak dong yang menyebutkan mengenai kesimpulan kali ini mengenai pembahasan yang tadi saya yakin sekali dan pasti menarik. Sangat dengar. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, kita jadi lebih tahu bagaimana perubahan peraturan di masyarakat itu dan bisa masyarakat menjadi yang baik, para prinsipkan peraturan-peraturan yang tadi bisa jadi bisa lebih mengerti masyarakat-masyarakatnya. Betul sekali ya mengenai tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita. Baik anak-anak, saatnya kita akhiri kajian kali ini. Alhamdulillah sudah sangat bagus sekali ya. Nah, minggu depan kita bertemu lagi untuk topik
berdoa dulu. Silakan ketua kelas berdoa. Duduk siap. Nanti di pembelajaran malam kita berdoa. Berdoa untuk kepercayaan yang masih dimulai. Berdoa dia sudah selesai. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Haryanto MPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tanjung Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, kali ini kami telah sampai pada tahap pasca observasi. Setelah pertemuan yang lalu, saya sudah melakukan kegiatan observasi, lalu pengamatan observasi langsung di kelas yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya, yaitu Putri. Selanjutnya, mari kita simak kegiatan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Baik, Bu, pada kegiatan pasca observasi kali ini saya ingin mengajak Ibu ngobrol, kemudian berbincang, diskusi lebih lanjut berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin ya, Bu ya. Ya. Tepatnya di kelas 11-10 ya, Bu ya. Ya, ya, Bu ya. Baik, Bu, ada beberapa hal di sini yang sudah saya catat dan akan saya ajukan menjadi sebuah pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin, Ibu? Perasaan saya lega ya Pak. Saya sudah melaksanakan tugas walaupun awalnya sempat deg-degan, cuma alhamdulillah sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Kemudian, Bu, bagaimana nih perasaannya dengan adanya kehadiran saya selaku pengamat atau supervisor di dalam kelas pada saat Ibu mengajar? Ya, canggung ya Pak. Biasanya kan saya tidak ada yang supervisor di kelas. Iya. Anak-anak juga pada aktif ya. Iya. Dengan adanya supervisor, ya ada canggung juga. Canggung ya, Anak Bu, juga ya? akan canggung. Iya. Biasanya anak sangat aktif. Iya, iya. Mungkin itu perasaan yang umum ya terjadi sebagai manusia ya. Kalau ada yang ngawasi kita rasanya gimana gitu ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, atas jawaban pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua nih, Bu, bisa Ibu ceritakan kembali nih terkait proses pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan di kelas. Saya kan menggunakan model PBL ya. Iya. Ya, kemudian saya kan bagi kelompok anak itu. Setelah saya bagi, saya kasih masalah ya Pak. Kasih masalah ya, Bu, ya. Didiskusikan. Eh. Kemudian setelah itu dikomunikasikan dengan presentasi ya Pak ya. Dan juga tanggung jawab pastinya. Alhamdulillah ya, berarti model berbasis masalah atau yang sering kita kenal dengan PBL sudah berjalan dengan baik ya, Bu ya. Insya Allah sudah Bapak. Lalu bagaimana sih, Bu, metode pembelajaran yang Ibu sudah rancang? Apakah dapat berjalan dengan sesuai dengan rancangan yang Ibu buat? Insya Allah sudah Pak. Soalnya kan di mana metode yang saya kan diskusi Pak. Diskusi kelompok, tanya jawab dan anak menyampaikan dengan saat presentasi kan juga tanya jawab juga ya. Di situ saya lihat keaktifan anak sudah bagus sekali Mas. Berarti metode yang Ibu rancang dalam modul ajar Ibu sudah berjalan dengan baik ya, Bu ya. Sudah
sekitar proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah terdapat hambatan-hambatan tuh dalam kegiatan belajar kemarin? Ada sih Pak. Ini hambatannya saat KBM biasa itu, di mana tidak ada supervisor, anak itu sangat aktif sekali menjawab pertanyaan, bahkan menyampaikan masukan-masukan, saran, bertanya. Nah, saat ada supervisor seperti ini, anaknya jadi aktifannya rada menurun ya Pak. Mungkin karena Canggung ya, takut dan malu barangkali ya dengan adanya supervisor. Lalu itu hambatan yang pertama. Ada lagi Bu hambatan yang kedua barangkali dari sisi apa? Ya, saya kan paling penyediaan sarana itu Oh, media-media ya. Saya berarti kan persiapan yang memakan waktu ya. betul. Saya kan nyiapin media-media dengan video, dengan PPT, dengan LKPD juga ya. Betul, Saya menyiapkan LKPD juga, itu butuh waktu ya. Dan itu Jadi saya hambatan. siasati Iya. Berarti menjadi salah satu proses hambatan yang kedua waktu itu ya. ya, waktu. Ya, baik, bisa saya pahami dan mengerti karena saya juga merasakan Bu ya hal seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya Bu, ini dari hambatan-hambatan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa sih penyebab atau alasannya Bu? Ya tadi kan saya sampaikan oleh hambatan keaktifan anak ya Pak. Mungkin kan anak kan merasa campur malu dan lain sebagainya itu. Untuk memecah situasi itu saya gunakan ice breaking Pak. Oh, ice breaking. Supaya anak itu sedikit hilang canggungnya. Jadi saya lihat setelah itu keaktifan anak meningkat. Iya. Ya, sudah mulai banyak yang nanya, Iya. merupakan bapak dan Iya. sebagainya. Luar biasa ya Bu ya. Lalu pertanyaan yang kelima nih Bu ya, hambatan-hambatan yang terjadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, tentunya Ibu memiliki solusi ya Bu ya. Rencana aksinya yang akan Ibu lakukan itu bagaimana? Dari kejadian-kejadian yang kemarin itu saya akan terus belajar ya Pak. Terus belajar supaya kesalahan itu tidak akan diulang lagi dan mencari tahu penyebabnya apa, kemudian saya telah lagi, kemudian solusinya bagaimana, kemudian Berbagi fakta dengan fakta. besar. Ya, lalu hambatan yang tadi masalah persiapan mengenai sarana dan waktu itu bagaimana? Rencananya untuk mereka. Biasa siasati Pak. Dengan waktu kosong saya bisa berbagi dengan teman sejawat ya, Ya. seperti lesson study ya Pak. Oke. Untuk mencari berbagi praktik lain supaya solusi-solusi bisa dimunculkan kalau ada hambatan. Luar biasa Ibu rencana aksi Ibu ke depannya ya. Ini pertanyaan ke-6 terakhir Ibu ya. Ibu sudah membuat rencana aksi, sudah membuat solusi dari hambatan-hambatan yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kapan nih Ibu akan melaksanakan perbaikan tersebut kira-kira? Secepatnya. Dan namanya kan manusia kan harus selalu melakukan Betul. Ya. Saya akan melakukan secepatnya pembelajaran ini dengan melalui teman sejawat ya, berbagi teman sejawat dan Ya, DMP. GP. Nah, luar biasa Ibu ya. Sudah siap untuk mempertanggungjawabkan rencana aksi yang akan Ibu lakukan ke depan. Baik Ibu, dari hasil catatan yang sudah saya tulis dari mulai rangkaian pra-observasi, lalu observasi, Ibu mengajar di kelas langsung. Pada hari ini alhamdulillah sudah kita lakukan rangkaian ketiga yaitu pasca observasi. Ibu sudah menjelaskan secara detail, gamblang mengenai rencana pembelajaran, mulai dari tujuan pembelajaran, model pembelajaran, sampai kepada strategi atau model metode pembelajaran yang Ibu rancang. Dan juga tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa hambatan-hambatan, kemudian Ibu juga sudah memberikan solusi atau jalan terbaik dari hambatan tersebut. Dan Ibu sudah memiliki rencana aksi ke depannya untuk memperbaiki proses pembelajaran agar ke depan lebih baik lagi dalam mengajar. Baik Ibu, kegiatan pasca observasi kali ini kita cukupkan. Saya pribadi mengucapkan
observasi sampai sekarang. Pasca observasi, Ibu sudah menemani saya dalam melakukan kegiatan tersebut. Putri, semoga sehat-sehat selalu, lancar dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga juga ya Bu ya. Saya dari CGP Angkatan 11 sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kami sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar bersama Ibu Tri, rekan sejawat saya. Hadir juga pengajar praktik saya, Pak Ade di samping saya, luar biasa. Beliau ini menjadi motivator sekaligus inspirasi saya agar terus semangat berkarya, agar terus semangat menyelesaikan tugas-tugas Pak Ade. Luar biasa, saya mendapatkan cerminan langsung dari Pak Ade. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.